jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu memberkati, menolong, dan memimpin hidup kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita terus sedang belajar bagaimana seharusnya kita menjadi gereja Tuhan. Gereja yang menjadi tempat di mana Tuhan akan menyatakan seluruh kehendak dan rencananya. Bahkan Dia tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada apapun dan siapapun kecuali kepada gerejanya. Karena itu Dia terus menuntun kita lewat rohnya. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan bahwa biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau dan Aku ya Bapa adalah satu, supaya mereka di dalam kita dan dunia percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu kita perlu memahami prinsip gereja Tuhan. Dalam Matius 16 yang kita sudah pelajari, kita komparasikan dengan kitab Efesus pasal yang pertama dan kedua. Bagaimana untuk bisa memahami gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai kepenuhannya, kita perlu membutuhkan yang namanya pewahyuan. Di pasal 2 kita perlu memahami tentang kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa dibangun menjadi tempat kediaman Allah, di mana seluruh bangunan rapi tersusun, bisa dibangun di atas dasar Kristus, di atas dasar pengajaran Rasul dan Nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Karena itu kita coba kembali mereview renungan kita pada hari yang lalu. Di sana kita melihat ketika Yesus bertanya, dan tentu pertanyaan ini penting sekali untuk kita pahami. Menurut katamu siapakah aku? Dan banyak jawaban, dan akhirnya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, bukan engkau yang ngomong Simon, tapi roh Bapakku. Jadi kita bisa menjadi gereja Tuhan di mana pengenalan kita ini begitu penting. Ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pertanyaan itu adalah di mana Tuhan ingin mengetahui kedalaman, pemahaman dan pengenalan murid-muridnya, sejauh mana mereka mengenali Tuhan. Saya mempercayai ketika kita tidak memahami Tuhan dengan benar, maka apa yang terjadi, kita akan mengalami kesulitan untuk bisa dibangun jadi gereja Tuhan, jadi jemaat yang Allah mau tidak bisa menguasai. Kenapa? Karena di sini titik awalnya. Menurut katamu siapa aku? Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, pertanyaannya sejauh mana Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita? Karena kata Tuhan menggunakan kata kurios, penguasa tunggal. Coba kita cek siapa sebenarnya yang berkuasa di atas hidup kita. Apakah uang? Apakah ego kita? Apakah kesombongan kita? Apakah masalah? Benarkah Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, sejauh mana kita mengosongkan dirinya dan kita mau mengikuti Dia? Dan pengenalan kita akan Yesus adalah Tuhan merupakan dasar untuk pembangunan rumah Tuhan itu bisa terjadi. Ya. Ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, yang alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara lihat ya, bahwa disitulah Tuhan ingin membangun di atas pengenalan, pewahyuan. Dan ingat, Dia yang membangun gereja, bukan saudara, bukan siapapun. Ya, kesalahan kita adalah kita berpikir para hamba Tuhan kita bangun gereja. Saya nggak tahu saudara sedang bangun apa. Seharusnya kita izinkan Tuhan yang membangun gereja, bukan kita. Karena yang membangun gereja adalah Tuhan, bukan siapapun, tapi Tuhan. Karena itu kalau kita lihat sebentar di Petrus, 1 Petrus 2 ayat 3-5, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jika kamu benar-benar telah mengecap, merasakan, memahami, mengalami Tuhan sungguh-sungguh, datanglah. Dan datanglah ketika kita mengecap secara bersamaan, mari kita datanglah. Kata datang ini adalah sebuah kerelaan, di mana kita nggak dipaksa, tapi kita merelakan diri kita, menyerahkan diri sama Tuhan. Kalau tadi katakan datanglah, sekarang biarlah. Kata biarlah, saudara
perlu ada kerelaan dari kita. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Bukan batu-batu yang mati, tapi batu hidup. Untuk pembangunan suatu rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita harus mengerti pengenalan kita kepada Tuhan adalah dasar untuk kita bisa dibangun jadi gereja kepenuhan Kristus, jadi rumah tempat kediaman Allah. Siapa yang membangun? Tentu bukan kita, tapi yang membangun adalah Yesus Kristus. Dan perhatikan baik-baik, gereja Tuhan ada di dunia bukanlah sebuah kebetulan. Kita dipanggil, dipilih, diikat satu dengan yang lain, bukan untuk apapun, tapi untuk pembangunan rumah Tuhan. Suatu rumah yang rohani, untuk tempat di mana kita bisa Tuhan merefleksikan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan benar-benar bisa dalam hidup kita. Dia begitu nyata sehingga dunia bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat contoh di dalam gereja mula-mula sebagai salah satu teladan, role model seperti apakah gereja Tuhan, maka tentu kita harus melihatnya kepada gereja mula-mula. Bagaimana ketika akhirnya janji Tuhan, Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup murid-murid, para rasul. Kita tahu ketika bagaikan api, mereka melihat api menjilat, Roh Kudus seperti kayak api membakar mereka semua. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain sampai orang-orang tercengang-cengang. Karena orang-orang Galilea itu bisa berbicara, ada yang bahasa Arab, Melti, Median, macam-macam. Dan waktu itu mereka berkata ini mabuk. Dan Petrus berkhotbah di situ bahwa itu adalah kegenapan daripada kitab Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Mereka akan mendapatkan mimpi-mimpi, berbagai mimpi, ya, penglihatan orang-orang tua. Dan kita tahu di Kisah Rasul pasal 2 itu kita melihat bagaimana gereja sebagai refleksi Tuhan. Mereka hidup bersama, doa, mereka saling mengasihi, mereka berkumpul di rumah-rumah, di bait Allah. Mereka mendengarkan ajaran-ajaran para rasul. Dan saudara tahu, kita sama-sama tahu bagaimana begitu dahsyatnya sampai ada 3.000 orang bertobat tiap hari, ada penambahan jiwa-jiwa. Dan disitulah tersebar Injil ke seluruh dunia, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi pada akhirnya, dan sampai kepada kita. Kita melihat betapa kaya, betapa mulia, betapa dahsyatnya kuasa Allah itu bekerja, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pelajari gereja dalam konteks gereja Efesus. Bagaimana ketika betapa dahsyat, betapa mulia, betapa kemuliaan yang luar biasa di dalam panggilan Tuhan, di dalam kehidupan gereja, kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang kita doakan, ini yang kita harapkan. Gereja boleh kembali kepada prinsip pada mulanya, gereja yang mula-mula. Ya, kalau dulu kita melihat sepertinya mujizat itu begitu mudah terjadi. Kita tahu bagaimana malaikat datang membebaskan Petrus. Ya, Yakobus memang dipenggal kepalanya, tapi bagaimana malaikat datang membukakan penjara itu. Dan kita melihat ya, bagaimana berbagai mujizat, dan orang takut, orang gentar pada masa itu. Ya, mereka disukai sekaligus ditakutin. Kalau sekarang, saudaraku, ya kita sama-sama tahulah bagaimana kondisi gereja hari ini. Ya, gereja sepertinya seperti garam yang tidak lagi asin, seperti terang yang tidak lagi memancarkan terangnya. Dan kita doakan supaya lewat saat teduh ini saudara yang mendengarkannya bisa berdoa, bisa punya kerinduan dan punya kerelaan mau dibangun. Ya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kita dibangun menjadi gereja kepenuhannya, gereja di mana Allah tinggal dan diam, Roh Allah bermanifestasi dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dan di dalam gereja lokal di mana kita ditanam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Tercurahlah roh-Mu,
Pimpin bimbinglah kami untuk hari-hari ini kami kembali kepada pola gereja yang pertama. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.